Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, hayya ikhwan wa akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Abu Su'ain Aftain. Kita mohon pada Allah dengan wasilah Fatihah, semoga yang sakit di antara kita semua, apapun jenis penyakitnya, lahir maupun batin, lama maupun baru, penyakit-penyakit yang hanya kita yang tahu maupun ada yang tahu orang lain, semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang segera. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan kelapangan dan keluasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walahum ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita jumpa lagi pada malam hari ini
Hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 April 2026. Baik, sebelum kita mulai belajar, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Ustaz, malam ni kan malam Jumaat terakhir kan? Oh iya ya, Jumat malam terakhir di bulan April ya? Oh Ya, iya betul. Berarti malam ini kita belajar itu ya Pak? hadis ataupun apa-apa. Iya iya iya. Baik baik. Saya belum 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 tengok hadis atau doa yang akan kita bahas ya. Tapi bila Bapak Ibu ada ada hadis yang mau kita bahas atau doa yang kita bahas, kita boleh. Barangkali ada yang mau bahas Bapak Ibu ya. Oke. Saya terlupa malam ini adalah malam terakhir ya, di bulan April ya. Sehingga saya belum menyiapkan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada tak di antara Bapak Ibu yang hendak membahas doa yang akan kita kaji malam hari ini? Doa atau hadis ya? Terus sebentar saya akan buka kompilasi hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, baik. Saya di samping saya ada kitab yang berisi banyak hadis. Di sini saya baru saja buka tadi hadis tentang doa ya. Baik, sebelumnya saya akan buat dulu tanggal dan hari di mana kita belajar hari ini. Al-yauma yaumul jum'ati. Oh iya, makasih banyak Ibu Sukati ya sudah ingatkan. Saya betul-betul lupa. Min April 2020 miladiyatan. Baik. Darsuna fi hadhil laila huwa dirasatun lugawiyyatun. Dirasatun lugawiyyatun anil hadis atau anil ahadits an-nabawiyyah. Anil ahadits an-nabawiyyah. Dirasatun lugawiyyatun anil ahadits an-nabawiyyati. Saya gunakan jamak untuk kata hadis, al-hadis, sebab boleh jadi yang kita bahas tidak hanya satu, tapi beberapa hadis. Itulah sebabnya saya gunakan bentuk jamak, sebab jamak al-hadis an-nabawiyyati. Baik, Bapak Ibu semua, saya baru saja buka kitab hadis, kitab kompilasi hadis yang berkenaan dengan doa. Semoga ini bermanfaat untuk kita ya. Baik. Ada sebuah doa yang mungkin di antara kita sudah pernah dengar. Bukan doa, ada sebuah hadis tentang doa maksud saya. Ada sebuah hadis tentang doa yang mungkin sebagian kita atau kita semua sudah pernah mendengarnya, meskipun bukan redaksi Arabnya, setidaknya maknanya. Yang berbunyi begini. Saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u Allah wa antum mu'minuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin
lahin. Oke, ini riwayat Tirmidzi ya. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad ya, wa Ahmad. Wa Ahmad. Ya, Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan lagi sebuah hadis yang maknanya kita insyaallah sudah paham. Ud'u Allah wa antum mu'minuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Oke. Saya yakin Bapak Ibu maknanya sudah paham ya. Ud'u Allah. Baik, meskipun sudah paham Berdoalah saya kepada Allah. bagaimana Bu? Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah wa antum mu'minuna bil ijabati. Apa artinya itu? Sedangkan kamu adalah orang-orang Dalam Islam. keadaan ya boleh wa ma'iyah ini bersamaan wa Kamu antum percaya. mu'minuna bil ijabah. Bersamaan antum kalian mengimani bil ijabati pengabulan ya. Meyakini bahwa doa akan dikabulkan begitu. Aha. Wa'lamu anna Allah, paham ini? La yastajibu du'a. Allah tidak akan menjawab doa, sesebuah doa sebuah doa min qalbin daripada hati ghafilin yang lahin. lalai. Hati yang lalai dan Nah, lengah. Lengah itu apa ya? Lupa. Nah, Ya hampir sama lah dengan gofil. Gofil kan goflah itu lalai. Lalai juga sama. Leka Ustaz, leka, lalai, leka. Bagaimana Ibu sama? Leka dia lalai lah, lalai. Lalai ya, ke lalai. Sama berarti ya, lalai dan lalai. Kalau bahasa Indonesia bisa lengah juga, lengah. Lengah itu ya tidak ingat apa yang dikatakan. Lahir. Hatinya tidak hadir. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit dari segi linguistik. Maknanya sudah paham ya, kita insya Allah semua sudah paham. Nah sekarang kita akan coba bahas secara linguistik dahulu. Ud'u Allah wa antum mu'minuna bil ijabati. Ini kita sering dengar hadis tentang hal ini ya, tetapi mungkin hadis redaksi panjangnya mungkin kita belum banyak yang hafal. Nah ini sekarang kita tahu sekarang ya yang panjangnya. Ud'u Allah, ud'u fi'il Amar. Amar. fi'il amri. Domir apa? Antum. Oh. Domirnya domir baris ada wawu ya. Oke, berarti fa'ilnya adalah domir antum. Sudah. Allah kenapa fathah? Maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa antum mu'minuna bil ijabati. Wawu. Nah, ini wawu Ma'iyah. ini. Wawul ma'iyah. Ya. Boleh kita sebut wawu ma'iyah karena bermakna karena maknanya kalimat atau jumlah setelah wawu ini maknanya bersamaan terjadi dengan kalimat sebelum wawu. Oleh karena itu maka wawu ini sebagai wawul ma'iyati, wawu ma'iyah. Ma'iyah, okey. Tetapi juga ini bisa juga wawu hal, wawu haliyah. Karena menciptakan keadaan. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang menyebut wawunya wawu ma'iyah, oke. Wawul ma'iyah boleh. Yang nanti maknanya adalah bersamaan. Kalimat selepas wawu itu kejadiannya bersamaan dengan kalimat yang ada sebelum wawu. Kalau wawu ma'iyah. Tetapi juga bisa wawu haliyah, artinya keadaan. Maka maknanya adalah bahwa kalimat sesudah wawu itu menceritakan keadaan bagi pekerjaan yang dilakukan sebelum huruf wawu.
Jadi nanti boleh dua-duanya ya. Nah, wau wau ma'iyatun aw haliyatun mabniun ala fathi. Oke. Antum apa ini? Domir? Antum Ya. berapa ya? Domir Munfasil. munfasil ya. Namanya munfasil. Fasil. Ya. Waktu kapan saya pernah bahas tentang iya itu ya, iya ke iyahu? Baru Siapa? lagi Ustaz. Saya bahas kapan ya? Oh, pada hari Minggu ya? Uslub, Iya, uslubnya kelas. Oke, hari Minggu ya. Oke, hari Ahad. Oke. Baik. Antum antum, antunna, ana, anta, huwa itu adalah domir munfasil li raf'i ya. Jadi kalau misalnya nanti kita tambahkan antum adalah domirun munfasilun li raf'i. Boleh. Biasanya kita sebut domir munfasil saja, tapi kalau kita ingin menambahkan pemahaman agar kita tak lupa, boleh kita tambahkan domirun munfasilun li raf'i. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in apa nih? Mubtada. Ada dia. Bagus, fi mahalli raf'in mubtada'un. Oke. Sudah mantap nih. Nah, berikutnya mu'minuna. Mu'minuna apa ini? Khabar. Kabar. Khabar. Kabar. Oh, kenapa? Khabar. Maaf. Ini saya kepicit ya tadi. Tangannya kepicit. Lari semua. Lari, betul. Tulisannya lari. Wa antum mu'minuna bil ijabati. Mu'minuna khabaru mubtada'in. Jadi kabar. Khabaru mubtada'in, khabar mubtada. Wa marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Jamak. Wow. Nah, Jamak. bukan doma. Meskipun Wa memang muzakkar. ini Jamak doma. muzakkar salim. Jamak Jadi muzakkar kalau salim. menggunakan Jamak, salim, maka Ustaz. wa alamatu raf'ihi apa tuh? Wawu jamak. Nah, wawu jam. Wa alamatu raf'i wawul jam'i atau al wawu. Boleh wa alamatu raf'i al wawu. Wawu. Jam'i atau wawul jama'ati. Nah, Bagus, alhamdulillah. Bil ijabati bi harfu jar. sudah mantap. Mabni akan kasri. Al ijabati majrurun wa alamat jarhi fat Ijabati kasratun fi akhirih. Itu dia punya isim majrur. Ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati. Ini sudah hafal ini ya. Ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati. Jadi kalau berdoa maka kita harus yakin apa yang kita doakan bahwa Allah akan menjawab doa kita. Ya memang kan dalam Al-Quran kalimatnya begini, ud'uni astajib lakum kan? Nah, Mintalah kepadaku atau panggillah aku, niscaya aku akan memenuhi panggilanmu. Wah, pasti itu Allah memanggilnya. Tetapi masalahnya, kenapa tidak selalu setiap doa itu dikabulkan? Karena, nah kalimat berikutnya, yang kolbin lahin, kolbin gofil itu, kalau mengabulkan Allah pasti mengabulkan, tetapi syaratnya ada di belakangnya. Maksudnya adalah wa'lamu, ketahuilah olehmu. Qaumul Ataf. wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Oke, sampai sini dulu. Wa'lamu wawu huruf apa? Qaumul Ataf. Atop matuf kemana? Ud'ullah. Matuf kepada ud'u. Kenapa? Karena ini lamu fil amar. Iya. Maka adanya cari yang juga fil amar. Ya, lamu fil amrin. Mabniun ala dhammi wa fa'ilu dhamirun barizun al wawu dhamir antum. Oke, dhamir antum. Nah, kemudian annallaha anna harfun Tauhid. nasbi wa taukidi. Saya selalu sampaikan bahwa huruf anna itu disebut huruf nasab, betul, disebut huruf taukid juga benar. Harfun nasbi itu i'rabnya, amilnya, amalnya, fungsinya. Dari segi fungsi i'rab anna itu huruf nasab.
Tetapi Masuk. dari segi makna, anna adalah harfu taukid. Oke. Jadi jangan tertukar. Huruf nasab itu dari segi i'rab, sedangkan Baris. harf taukid itu dari segi makna. Begitu ya, biar apa? Agar kita tahu kenapa disebut huruf nasab, kenapa disebut huruf taukid. Itu beda segi. Ada segi i'rab, ada segi makna. Baik, kita lanjutkan. Anna harfun nasb wa taukidi mabniun 'alal fathi. Sudah. Allah, kenapa Allah? Isim anna. Isim anna. Anna Mansub. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun Fathun zahiratun zahiratun fi fi akhirih. la yastajibu du'aan la harfu Harfun nafi. harfun Nafil. mabniun ala sukun yastajibu fi'lu Mudari. Mudhari. mudhari'un Marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu Mustatirun. dhamirun Mustatirun. mustatirun takdiruhu Dua. Wa. Wa ya'udu Pada pandai lagu ilallah. Ustaz. Malam semua pandai nyanyi. takdiruhu huwa rajul ya Allah, ya kan? Iya. Ya. Baik, bagus. Duaan, kenapaan? Ya, Mubta- maf'ulun bihi. Maf'ulun bi. Maf'ulun bihi mansubun wa Mansubun. alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi Zahiratun. akhirih. Fi Kalian akhirih. suka melakukan i'rab sendiri tidak? Kalau melihat sebuah ayat, sebuah kalimat, sebuah hadis atau sebuah ungkapan, ya Buat mana yang tahu je Ustaz. Ya. ya, Mana yang boleh lah Pak. Mana yang boleh je. Saya Kena boleh tengok punya buku Arab. kena buka langkau itu yang malas tu. Saya buat Ustaz, tapi saya analisis tak gitu buat. ya. Nah, kalau saya buat wa'alamu wa harfu alfin. I'lamu fi'il amar. Domirnya antum. Ana harfu nasab wa taukid. Allah isim Betul je anna. lah. Ya, betul lah. Ya, Tak adalah buat macam Ustaz ni. Arab lah. Ikut kitab Mi'rab. Itu namanya i'rab. Itu bagus gitu. Jadi kita sudah bisa melakukan itu kan? Boleh Pak, insyaAllah lah. Sikit-sikit Pak, sikit-sikit. Belum Saya pintar. tak reti. Sedikit Saya- demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi, saya tak reti buat macam Ustaz ni. Saya tahu makna dia. Oh ni maf'ulun bihi. So, ini. Nah, Baik. Yastajibu fil mudhari dari kata apa nih? Yastajibu mazid atau mujarrad? Mazid. Manzid. Yastajibu mazid. Fil Istajaba. madhi atau fil mudhari? Istajaba. Fil mudhari madinya istajaba. Istajaba. Kalau kita tukar ke mujarrad, apa mujarradnya? Ajaba. Jaba. Jaba. Jabai. Artinya berarti Jim, tak alif, ada. ba. Rumpun 3. Fil rumpun Ya, 3. ya, ya. Ya, ya. Alifnya dari bawah atau dari ya? Jaba yajubu atau jaba yajibu? Jaba Yajibu. yajibu. Kenapa ji? Oh ya. Nih, jaba. Jaba yajibu. Yajibu. Kata Bapak jib. pernah dengar kata jawab tak? Nah, Ya, jawab. Yajubu. Bawah atau ya? Wow. jawabun. Wow. Wow. Wow, berarti jaba yajibu atau jaba yajabu atau jaba yajubu? Yajubu. Jaba Jaba yajubu. Alifnya berasal dari wawu. Wow. Untuk mengingatnya, Oh, ingat. jaba Dari yajubu. kata jaba muncul kata jawabun. jawab. Jawab. Jadi Jaba Jaba yajubu. Orang Kalau Karang. jaba yajibu nanti jayabun. Oh, oke. Sorry Pak. Sorry Kalau Pak. yajibu berarti kan huruf ya. Ya, ya. Kalau isim masdarnya berarti jayabun atau jiyabun. Jawabun. Oke, yajibu. Jabai yajibu. Jawabul jawab. Bayati jawabul jawab. Orang belajar terenung ada jawab. Itu lagu dalam ini ya, qiraatnya. Oke. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Saya langsung tuliskan di sini.
min qalbin ghafilin lahin. Oke. Min harfu Jar. jar Jar. Jar. min harfu jarrin mabniun ala Sukun. kun sukun. Oke. Qalbin majrurun. majrur Wa alamatu jari kasrah dhahira fi akhirih. Ghafilin apa ghafilin? sifat Sifat naat. Sifatun Man'ut. atau na'tun? Nak. Na'tun li qalbin. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Berarti qalbin sebagai apa? Man'ut. Nah, Qalbin man'ut kan atau Na'am. mansub? Makanya Man'ut qalbin atau- majrurun man'utun. Ghafilin na'tun li qalbin atau na'tun awalun li qalbin ya. Na'at awal. Ghafilin na'tun awalun li qalbin. Sedangkan lahin na'tun Thani. tani na'tun sanin li qalbin. Begitu. Na'tun sanin li qalbin. Nah, coba Bapak Ibu tebak. Kalau kita tanya lahin ini isim atau fi'il? isim Saja isim, isimnya isim apa? Lahin. Isim apakah? isim yang Ustaz baru ajar ni Ustaz, isim fi'il. Bukan. Bukan. Bukan masdar, Pak. Masdar. fa'il. Isim fa'il. Lahin isim fa'il. Oh, isim fa'il. Asalnya lahiyun. Oh, dia hazaf. Iya. Ingat tidak? Kalau kita menemukan isim yang ujungnya in kasrotain, Isim fa'il. maka semula kata itu ada huruf ya yang dibuang ya mahfuz. Ya, ya. Jadi lahin asalnya lahiyun. Sebagaimana rawin rawiyun, kawin kawiyun, hamin hamiyun, sofin sofiyun dan seterusnya. Oh, din Rodin juga, rodin masin, nasin, khofin. Jadi lahin asalnya adalah lahyun, asalnya ya lahyun. Nah, lahyun ini polanya sama dengan wazan fa'ilun itu, wazan atau polanya patternnya pattern fa'ilun, lahyun. Namun karena ujungnya berupa huruf ya, maka huruf ya dibuang sehingga tanwin pada yun dipindahkan ke kasroh sebelumnya sehingga menjadi lahin. Nah, sekarang kita kembalikan kepada fi'il madhi. Lahin kan isim fa'il. Lalu bagaimanakah bagaimanakah fi'il madhinya? Ada yang tahu? Lahin, bagaimana fi'il madhinya? Silahkan, adakah yang tahu? Lahia. Pak. hai. Lahia. Oke, saya tulis pada halaman berikutnya, muka surat berikutnya. Lahin, coba. Ini kita berlatih sorof ya. Lahin, ini isim fa'il. Coba kita kembalikan ke asalnya, fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? Laha Ustaz. Lahia atau laha ataukah laha? Laha yang nombor 2 tu Ustaz. Laha yang kedua berarti ini wazan berapa kalau laha? 11. Sama dengan masya wazan 11 ya. Ya, ya. Kalau lahia wazan 12. Kalau laha yang kiri ini wazan 10. 10. Coba. Lahin yang bermakna lalai atau lengah itu kalau kita kembalikan ke fi'il madhi masuknya kemana? Lahia, laha wazan 11 atau laha wazan 10. Betul. Nah, kalau kita lupa, coba mungkin Bapak Ibu pernah ingat kata-kata lahun. Pernah dengar tidak kata lahun? Rahun. Dalam surat Al-Jumu'ah ada ayat yang berbunyi begini. Idza ra'au tijaratan aw lahwan. Yang akhir tu. Lahwan fadu.
Iya, infadu betul. ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ada kan? Ada yang akhir. Wah, lihat. Laha yalhu. Nah, begitu. Idza ra'au tijaratan aw lahwan. Tuh, ada lahwan berarti setelah ha adalah huruf wawu kan? Iya. Nah, karena setelah huruf ha adalah wawu, maka kalau kita kembalikan ke Wazan afirmasi, 10. berarti wazan 10. Wawunya dijadikan alif. Laha yalhu, bukan wazan 11 laha yalhi, tapi laha yalhu. Nah, cara saya mengingat sebuah fi'il apakah termasuk wazan 10, 11 atau 12 itu, ingat isi masdarnya. Yang mungkin kita pernah dengar, meskipun tidak semuanya hafal, tetapi barangkali selama kita belajar atau sampai saat ini kita mengenal huruf-huruf Arab atau bahasa Arab, mungkin kita pernah dengar, baik dari Al-Quran, hadis, atau yang lain. Nah, itu cara saya untuk mengingat sebuah isim itu berasal dari fi'il madhi apa, wazan berapa, begitu. Nah, karena kita ingat kata lahwan, huruf lam fi'ilnya berupa wawu, nah berarti masuk dalam kelompok wazan 10. Laha yalhu, yang ini laha yalhu, berarti yang ini ya laha yalhu, itu lahin. Laha yalhu, amarnya macam mana? Laha yalhu. Hu, Ustaz. Laha yalhu. Ilhu. Kan. Ustaz. Ulhu baik. Ulhu. Ulhu. Da'ayat ud'u. Laha yalhu ulhu. Najayan unju. Sama yasmu Usmu. usmu la tasmu. Ya. Nama yasmu la tasmu. Laha yalhu ulhu la talhu. Ulhu la talhu. Nah, ini bagian dari cara untuk mengingat dan mengikat pemahaman dan hafalan kita. Kalau kita menemukan hadis, ya ini cara kita untuk mengikat dan mengingat itu dengan kajian i'rab juga, baik secara nahwu maupun secara sharaf. Oke, sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kembali ke halaman tadi, muka surat 4. Bapak Ibu semua, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. I'lamu kan fil amar. Iya. Fa'ilnya mana? Wow. Nah, alima ya'lamu i'lam la ta'lam. Ini fi'il maklum, fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Kalau muta'addi berarti apa? Perlu kepada maf'ul bihi. Perlu maf'ul bihi kan, memerlukan maf'ul bihi atau mangsa. Manakah maf'ul bihi dari i'lam? Coba, adakah maf'ul bihi dari i'lamu? Du'aan. Du'aan maf'ul bihi dari yastajib. Du'aan maf'ul bihi, betul. Ada Tetapi yastajib. du'aan ini maf'ul bihi dari yastajibu. Yastajibu tidak yang fa'il. Lalu i'lamu mana maf'ul bihi-nya? Pada annallaha. Nah, maf'ul bihi dari i'lamu adalah jumlah Ismiyah. ismiyah. Jadi kalimatnya gini, wa jumlatu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin fi mahalli nasbin maf'ul bihi min i'lamu. Dan kalimat annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, panjang ya, fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab adalah maf'ul bihi dari i'lamu. Nah, berarti anna ini adalah masdariyah. Sama dengan an adalah masdariyah untuk fi'il mudhari', sedangkan anna adalah masdariyah untuk isim. Annallaha la yastajibu du'aan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kenapa fi'liyah? Karena bermula dengan i'lam. I'lamu kan fi'il.
Ilamu fi'il, betul. Tetapi yang saya tanya bukan ilamu, tapi annallaha la yastajibu du'aan min qabil ghafilin lahin. Annallaha dan seterusnya ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Apa? Karena Allah kan isim. Allah isim. Kalau anna Oh, itu adalah masdariyah untuk jumlah ismiyah. Hmm. Kalau an adalah masdariyah untuk Iya. jumlah fi'liyah. Lihat. Oke. Oke, ini saya sampaikan kembali ya. An itu masdariyah untuk Fi'il. masdariyatun lil jumlatil fi'liyati, begitulah bahasa Arabnya. Khosotan al-mudhari'ah, Al-Mudhari'. khususnya fi'il mudhari'. Sedangkan anna adalah Isim. Masdariyah. masdariyatun Masdaratun lil isim. lil jumlatil Lil Ismiyah. An adalah masdariyah atau boleh panjang gini. An adalah adatun masdariyatun. Adatun itu alatnya. Adatun masdariyatun lil jumlatil fi'liyati al mudhari'ati. Anna adatun masdariyatun. Kalau lagi, anna adatun masdariyatun lil jumlatil ismiyati. Begitu teorinya. Jadi kalau setelah anna berarti jumlah ismiyah, karena anna itu menghadapi isim, bukan menghadapi fi'liyah. Oke, selesai. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, itulah. kan Gimana, itu Bu? kita tak ada tun kepada alamatun tak boleh, Ustaz. Kenapa, Ibu? Kalau an tu dia masuk kepada fi'il mudhari' kan? Ya, Tadi Ustaz tulis ada tun. Kalau tukar alamatun tak boleh, Ustaz. alamatun itu tanda. Tanda. Boleh. Adatun itu alat. Walah. Alat menjadikan masdariyah. Adatun. Begitu. Begitu, Ibu. Okey. Oke. Nah, sekarang kembali ke muka surat pertama, muka surat 2 ya. Kalimat panjangnya. Coba kita hafalkan bersama-sama ya. Ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ini mudah hafalnya ya. Hafal belum Bapak Ibu semua? Wah, Antum. hafal Ustaz. Oke, saya tutup ya. Yes. Ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Panggillah Allah, berdoalah kepada Allah, serulah Allah. Sesungguhnya. Wa antum mu'minuna bil ijabati, dalam keadaan kalian meyakini atau mengimani akan dikabulkan. Kemudian wa'lamu, ketahuilah bahwa la Allah tidak akan yastajibu mengabulkan sebuah doa yang du'aan lahir dari hati yang lalai dan Yang lupa. lalai. Lalai dan lupa. Lalai dan lupa boleh, lalai dan lengah, lalai dan lupa, lalai dan apa, dan alpa ya, alpa juga. Alfa. Alfa, Pak. Alpa digunakan di Melayu, digunakan juga alpa. Ada alfa. Ya, alfa ya, Pak. Alpa itu lupa ya. Yes. Oke, sudah cukup? Cukup. Sudah. Alhamdulillah satu. Ini bisa menjadi bahan untuk ini introspeksi kita semua ya. Bagus ini, saya juga mengambil manfaat dari sini. Oke. Nah, adakah soalan dahulu Bapak Ibu semua? Nanti Pak, tengok dulu. Oke, tak ada. Oke. Baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan yang hadis yang kedua. Ini pun sudah sering kita dengar mungkin.
Ini sudah sering kita dengar. Ittaqi Oh, ittaqillah. da'watal mazlumi. Oh, dakwah. Okey. Sorry, Pak. Ittaqi da'watal mazlumi. Fa innama yas'alullaha ta'ala haqqahu. Wa innallaha ta'ala la yamna'u dha haqqin haqqah. Nah, ini. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama yas'alullaha ta'ala haqqahu wa innallaha ta'ala la yamna'u dha haqqin haqqahu. Oke, baik. Artinya kita sudah paham ya? Ittaqi Takutlah. Takut. Bertakwalah. biasanya diterjemahkan dengan takutlah ya. Atau bisa juga dimaknai berhati-hatilah. Oh. Akan Berhati-hatilah. doa orang yang dizalimi. Atau waspadalah. Hmm. Waspadalah, berhati-hatilah, atau takutlah terhadap doanya orang yang dizolimi. Dizalimin. Dakwah di sini maknanya bukan dakwah jemputan atau undangan, tetapi maknanya adalah doa. Doa dalam bahasa Indonesia doa ya, atau doa. Jadi di sini makna dari dakwah adalah doaun, doanya. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama yas'alullaha ta'ala haqqahu. Ya, fa innama sesungguhnya ya yas'alullaha Mazlum. ta'ala haqqahu. Haknya. Ya, karena pada dasarnya orang yang terzolimi itu meminta kepada Allah apa? Hak dia. Haknya. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la yamna'u dha haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mencegah orang yang memiliki Haknya. haknya. Atau kalau kita sebut yang lebih simpel, sesungguhnya Allah tidak akan mencegah hak dari orang yang berhaknya gitu. Sudah mudah dipahami ya? Ya, Faham. Pak. Biasanya kita hafal sampai ittaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Sedangkan lanjutannya kita tidak hafal biasanya ya. Karena kita menemukannya nih. Ini Ruahul Bukhari ya, Ruahul Bukhari. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama yas'alullaha ta'ala haqqahu wa innallaha ta'ala la yamna'u dha haqqin haqqahu. Nah, itu maknanya. Nah, sekarang kita analisis secara linguistik untuk melatih bahasa kita ya. Sorof dan nahwu. Ittaqi da'watal mazlumi Fa innama fa innama yas'alullaha haqqahu. Yas'alullah ta'ala ya. Haqqahu. Sampai sini dahulu, kita akan bahas dulu ya. Ittaqi ini fi'il atau isim? Amr. Amar. Fi'il amar, bagus. Ittaqi fi'lu amri. Mabniun Anta.
Anta. Mabni ala harfi harfin illah ya. Harfi mabni ala harfi harfin illah. Membuang huruf ilat. Inilah. Ya. Wafa'ilu domir anta, oke bagus. Wafa'ilu domir anta. Fa'ilun jamil. Wafa'ilu domir mustatir, takdir anta, oke. Anta. Nah, ittaqi fi'il amar. Kalau kita tukar ke fi'il madi macam mana? Ittaqo. Ittaqa yattaqi. Kalau kita kembalikan ke mujarad, ittaqa dari kata apa? Why? Waqo ya Ustaz. Hah? Waqo. Waqa, betul. Waqa fi'il madi. Mudhari'nya macam mana? Yaqi. Yaqi. Waqa yaqi, O-nya hilang kan? Masih ingat ya? Waqa yaqi fi'la taqi. Bagus. Da'watal mazlumi, da'wata kenapa fathah? Maf'ulun bihi. Wa huwa mudhaf. Mansubun. Mudhaf. Fahuwa Fathah mudhaf. wa huwa mudhafun. Oke. Sahih. Mazlumin mudhafun ilaih. Al-mazlumi mudhafun ilaihi. Wa majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahir fi akhirih. Akhirih. Fa, nah fa-nya fa apa ini? Fa dia bukan fa antaf Ustaz lah, dia sambung Ustaz. Hmm? Fa pun fa maka. Bukan. Jawab. Jawab syarat Ustaz. Setelah fi'il amar atau setelah fi'il nahi biasa diikuti oleh jawaban dari fi'il amar tersebut. Misalnya gini, Syarat. Jawab syarat. belajarlah maka engkau akan berhasil. Ta'alam anta tanja. Okey. Jawablah jawab syaratnya. Atau kadang tidak ditambahkan dengan fa, misal ta'alam tanja. Nah, ta'alam fi'il amar, tanja fi'il mudhari sebagai jawaban. Nah, tetapi kalau setelah fi'il amar bukan merupakan fi'il mudhari, misalnya berupa isim begitu ya, atau apa ada huruf terlebih dahulu, bisa ditambahkan dengan fa. Contohnya ini, ittaqi da'watal mazlumi fa innama, atau imshi ila baitika fa anta mukramun. Misalnya begini ya, ada sebuah, kita buat sebuah kalimat, imshi ila baitika, Jalanlah kamu ke rumah kami. fa anta Ke rumahmu. mukramun. Maka engkau Bukan dimuliakan ya. Nah, imshi ila baitika fa anta mukram. Pergilah atau berjalanlah ke rumahmu. Nah, kalau kita Maka- berjalan ke rumahmu, apa akibatnya? kamu akan Anta dimuliakan. mukram. Nah, anta mukram ini adalah akibat atau jawaban Pada dari isi. aktivitas kita berjalan menuju rumah. Ya. Nah, sehingga kalimat anta mukram itu adalah jawaban atau akibat dari fi'il atau dari pekerjaan yang dilakukan sebelum huruf fa. Jadi fa sababiah kan. Pak jawab syarat. Jawab syarat. Kalau Fa jawab saya lebih sepakat ini merupakan fa-nya fa jawab sebagai jawaban atas perintah Ittaqi. ittaqi da'watal mazlum. Tetapi nanti menerjemahkannya boleh juga tidak dengan maka, tapi dengan karena. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama yas'alullaha ta'ala haqqan. Berhati-hatilah atau takutlah atau waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innama yas'alullaha ta'ala haqqan. Karena ia sedang meminta kepada Allah haknya. Haknya. Bisa diterjemahkan dengan karena. Gitu. A'us Jadi, sababiyah. Gimana Bu? Ibu Sar?
Bukan fa'us sababiyah. Kalau fa'us sababiyah, ya setelah fa sababiyah itu biasanya kan fi'il mudhari ya. Misalnya i'lam atau ta'allam fatas ada. Itu pasti. Ta'allam fatan jahat. Itu fa'nya fa sababiyah. Sababiyah. Nah, setelah fa sababiyah kalau diikuti oleh fi'il mudhari itu menjadi mansub ya. Sebab asalnya ada fa'an tanjah. Misalnya ini ta'allam, An mudbarah. ya nudar betul. Maaf. Ta'allam fatanjaha. Belajarlah kamu untuk kamu akan berjaya. Ta'allam fatanjaha. Nah, ini ta'allam fatanjaha, ta'allam ini fil amar. Nah, kalimat sesudah fa ini tanja ini merupakan jawaban dari ta'allam. Sebetulnya kalau misalnya kita membuat kalimat boleh juga ta'allam tanja. Lalu apa bedanya? Sebentar, saya akan buat dalam halaman yang baru ya. Bapak Ibu semua, dari segi susunan kalimat, ungkapan begini boleh kita gunakan dengan beberapa macam. Ta'allam tanja. Nah, ta'allam tanja, ta'allam fil amar, tanja fil mudhari tapi majzum. Oke, yang pertama ini. Yang kedua, boleh juga ta'allam fatanjaha. Nah, perhatikan. Fatanjaha hanya fathah. Nah, kenapa menjadi fathah? Karena mansub oleh fa. Tetapi fa-nya ini sesungguhnya asalnya adalah fa'an. Tetapi hanya mudmaro dibuang, disembunyikan, sehingga menjadi tetap fungsinya menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Nah, yang pertama yang sebelah kanan ini, jumlah pertama, itu maknanya ta'alam tanja, belajarlah, niscaya kau berhasil. Berjaya, betul berjaya. Nah, sedangkan yang sebelah kiri kalimat yang kedua, ta'alam fatanjaha, Belajarlah terjemahnya ada belajarlah kamu maka kau berhasil. kamu akan berjaya, berhasil. Maknanya sama tak antara yang pertama dan yang kedua? Semua berjaya dengan berhasil. Maaf, maksudnya berjaya boleh, maksudnya berjaya. Maksud saya gini, dari segi i'rabnya yang pertama ta'alam tanja. Perhatikan kata tanja. Tanja ini kan fi'il mudhari. Ya. Yang pertama ini kalimat pertama tanja fi'il mudhari, sukun ujungnya berarti majzum kan? Majzum jawab dari ta'alam. Karena menjadi jawaban dari ta'alam. Sedangkan yang sebelah kiri nomor 2, ta'alam fatanjaha. Ini betul juga secara uslub, tetapi perhatikan fatanjaha hanya fathah. Berarti mansub. Mansub ya. Mudhari mansub. Nah, sekarang dari segi makna, ada tidak perbedaan antara ungkapan ta'alam tanjah dengan ta'alam fatanjaha? Ada Ustaz. Nah, Ini apa sababiyah? Kamu maknanya belajar berbeda. dan maksudnya Maknanya bila berbeda. berbeza. Bapak Ibu semua, fi'il mudhari kan semula doma ujungnya ya tanjahu. Ya. Asalnya tanjahu. Nah, doma berarti rofa. Ketika rofa maka disebut dengan marfu'. Nah, rofa itu artinya mengangkat kan atau meninggikan. Sedangkan jazmun artinya adalah memastikan. Memastikan. Memasti, pasti. Ya, memastikan, pasti benar. Jadi ungkapan ta'alam tanjah dari segi makna, tanja ini maknanya adalah pasti. Belajarlah, niscaya kamu pasti sukses, pasti berjaya. Berjaya. Jadi kalau tanja menggunakan fi'il mudhari majzum, maka bobot maknanya pasti. Oke. Tetapi kalau ta'alam fatanjaha, belajarlah fatanjaha,
maka engkau akan berjaya. Ini tanja ujungnya fathah, berarti mansub. Mansub. Nah, mansub itu dari kata apa? Nasoba kan? Ya, nasabah, correct. Nasoba itu apa artinya? Menegakkan. Menegakkan, tegak. Nah, menegakkan bukan memastikan. Oke. Menegakkan, berdirikan, memasang. Jadi kalau fatanja maknanya bukan kepastian, tetapi bermakna probability gitu. Probability. Oke. Paham Pak, paham. Sehingga berbeda. Dua-duanya secara nahwu boleh benar, tetapi secara mana kalau ungkapan ta'lam tanjah majzum itu kejayaannya pasti. Ya, baik, paham. Tapi kalau fatanja maka keberjayaannya tidak pasti, tapi probabilitas gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang kita pastikan, maka gunakan jazm. Majzum lah. Oke. Jazm kan. Tapi kalau misalkan kita masih bukan ya bisa jadi kita kalau masih ragu, maka kita gunakan fatanjah. Oke. Kalau kita minum, apa yang pasti setelah minum? Hilang Dahaga. dahaga. Isyrab. Isyrab. Apa ya kepastian setelah minum? Hilang dahaga. Dahaga. Puas. Ya, puas. Tarwa. Ruya yarwa. Isyrab tarwa. Setelah minum kita puas kan? Dari dahaga. Ya. Pasti Isyrab nggak tarwa. kepuasan kita setelah minum? Hmm. Pertama kita haus sekali. Setelah itu kita temukan air 1 gelas, 1 cup, 1 cangkir. Kita minum habis. Merasa dahaganya hilang tak? Hilang. Hilang. Puas tidak ketika itu dengan 1 gelas Puas. air? Puas. Puas kan? Ya. Nah, pasti kalau setelah minum kita pasti puas. Nah, kita bisa gunakan fi'il majzum. Asalnya Majzum. tarwa. Tarwa. Asalnya Ada ya. tarwa, ada huruf jazm, ada huruf ilat kan, huruf lamfil nih, huruf ya. Tapi karena majzum maka huruf ya-nya mahdzuf, harful illati. Hazuf ya. Ya, tetapi kalau kita minum ada tidak kemungkinan sesuatu terjadi setelah minum tapi tidak pasti. Pasti Boleh puas. jadi. Misalnya gini, kalau setelah minum kita melakukan atau mendapatkan suatu keadaan yang probable. Puas. Apa kira-kira? Kepuasan. Kalau puas pasti. Yang tidak pasti setelah minum apa? Tarwa Pak. Misalnya Bisa. gini, patas'ad, Oh, patah. isyrab Bisa. patas'ada. Oh, tukar Mana tukar. dah Pak? Patas ada. Asalnya sa'ida yas'adu, anta tas'adu. Kemudian ada fa yang asalnya adalah fa'an. Maka patas'ada menjadi mansub. Mananya apa ini? Isyrab patas'ada, minumlah maka engkau bahagia. Nah, bahagianya itu probability, Oke. tidak mesti, tidak pasti. Bisa jadi setelah minum memang bisa jadi bahagia. Bisa jadi Jadi juga puas atau malah tidak? belum bahagia setelah minum. Oke. Meskipun probabilitas bahagianya lebih besar. Karena yang semula haus, dahaga, hausnya hilang. Jadi bahagia. Tapi bisa jadi tidak bahagia setelah minum. Kenapa? Karena setelah minum, ketika minum, yang semula kita rencana cadangannya 1 gelas penuh, baru setengah, gelasnya jatuh. Rezeki. Airnya habis, airnya setengah yang kita minum, setengahnya lagi jatuh, tak bisa kita minum. Jadi kebahagiaannya terpotong. Oke. Bisa jadi begitu kan? Putus. Atau setelah minum, Kurang. kita jatuh. Oh, kita yang jatuh. Oke. Kita jatuh terpeleset. Jadi kita nggak jadi bahagia. Meskipun
kita dagangnya hilang, tapi tidak jadi bahagia karena kitanya Jatuh. terjatuh atau terpeleset. Jatuh. Maka Lecet. gunakan mansub, patas ada, diawali oleh fa. Isrof, patas ada, Okey. kan fa. Gitu. Maka Sedangkan kalau isrof tarwa tidak ada fa, ini pasti mananya isrof tarwa, ta'alam tanja. Semacam begini ya, kalau ada fa, ini berarti semacam ada proses juga. Belajarlah fa tanja, ta'alam belajarlah fa tanja, maka engkau akan berjaya. Nah, berjayanya itu kan proses yang perlu langkah, perlu upaya, yang ada probability bisa berjaya, bisa juga tidak berjaya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Cuma saya nak tanya tadi Pak. Tanya sikit Ya. boleh Pak? Ya, bagaimana Bu? Yang pertama kita pakai tu tanja dengan panjaha lah. Oh, jadi Panjaha. kalau tak semestinya kita bikin ayat lain tu mesti sepasang lah. Tak pasti kan Pak? Kita boleh tak payah. Oh, Misalnya Bu okey, mau okey. memerintah seseorang, Udkhul. Cukup, masuklah, udkhul al-bait. Tak perlu ada jawaban. Okey. Tak perlu ada jawaban, boleh, tak perlu ada jawaban. Tidak mesti harus ada fa, tidak mesti ada jawaban. Okey. Maksud saya gini Pak. Alkitab. Maksud Sudah. saya, maaf Pak. Maksud saya tadi kan israf tarwa kan. Kemudian kita tak perlu pakai perkataan tarwa tu semula lah, kita boleh tukar patas ada gitu maksud saya. Oh, iya. Gitu. Boleh juga isrof fatarwa boleh. Oh, okey. Maknanya boleh jugalah. Boleh juga. Oke. Tapi kalau gitu tarwanya probability tidak pasti. Alright. Kalau kita cakap isrof tarwa, berarti tarwanya itu puasnya Pasti. itu pasti. Tapi kalau Pasti, kita oke. mengatakan isrof fatarwa, puasnya tidak pasti tarwa, bisa jadi mungkin tidak jadi tarwa karena gelasnya jatuh atau minumnya sedikit atau yang lain-lain. Oke. Faham Pak, faham. Ada probability kalau ada fatarwa, fatanjaha, fatasmadan. Okey Pak, syukran. Maaf. Ya, faham tu. Terima kasih. Begitupun silakan tengok halaman 8. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama. Nah, fa-nya ini bermakna proses gitu. Tidak menjadi kepastian. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama yas'alullaha ta'ala haqqahu. Nah, tadi kita mengatakan ini fa-nya Pak jawab ya, atau Pak sababiyah. Maksudnya kalimat sebelum fa ini merupakan sebab, kalimat yang setelah fa ini adalah sebab bagi kalimat sebelum fa. Kenapa kita harus berhati-hati atau takut atau waspada terhadap doanya orang-orang yang didolimi? Karena sebabnya adalah yas'alullaha haqqahu, karena orang tersebut al-mazlum itu meminta kepada Allah haknya, meminta atau menuntut hak dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, jadi itu maknanya ya. Jadi kalimat innama yas'alullah ta'ala ini adalah jawaban atau merupakan sebab bagi kalimat sebelum fa, yakni ittaqi da'watal mazlumin. Itu. Fa innama yas'alullaha, innama ini adatul hasri. Betul hasri. Apa adatul hasri itu Bapak Ibu? Adatun itu artinya alatun. Al-hasri itu membatasi. Walau bahasa Melayu digunakan tak membatasi? Ya, pakai membataskan. Membatasi. Kalau diterjemahkan itu apa ya? Pada hakikatnya atau pada dasarnya. Ya. Membatasi. Jadi tidak lagi umum, tetapi dibatasi menjadi fokus kepada kalimat sesudah innama. Kayak ungkapan
innama ya betul? Innama yas'alullah ta'ala. Di Al-Quran ada kalimat innama tak? Ada Innama. banyak Ustaz. Contohnya apa? Saya lupa ya. Innama apa gitu? Innama Amalu bin niat. Macam apa kalau a'lamu innama a'malu bin niat? oh iya, itu hadis Nabi kan? Itu hadis. Itu hadis. Ya ayat Al-Quran saya lupa ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingat. Yang Oke lain lah, yang Pak. mana? Oke, Nama. masalah ya. Ini dia Mm-mm. setelah kata innama itu merupakan adatul hasri, alat atau huruf untuk membatasi sesuatu yang semula umum. Ketika ada kata innama, oh iya, ada kalimat ini. Annama. Oh bukan. Annama ghanimtum. Bukan. Innama amru iza arada syai'an. Iya betul. Bukannya ini ya. Oke baik. Terima kasih banyak Ibu. An yakuna lahu kun Innama fayakun. amruhu idza arada syai'an. Nah, ini maksud saya tadi saya agak ingat ya. Surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an. Tuh. Amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau tidak ada innama, ini kalimatnya umum. Tetapi kalau sudah digunakan kata innama, maka kalimat innama amru itu menjadi dibatasi. Spesifik Ada Pak. kalimat sesudahnya itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, yang diterjemahkan oleh orang Indonesia dengan kalimat pada hakikatnya. Oh, oke. Dah hakikatnya. Ya merupakan penegasan juga. Pada hakikatnya, pada dasarnya, apalagi pada intinya begitu. Kalau orang Indonesia menerjemahkan innama itu dengan kalimat pada hakikatnya, pada dasarnya, pada intinya. Jadi penegasan, penguatan. Adatul hasri itu juga bermakna taukid sebenarnya. Cuma kenapa disebut dengan adatul hasri? Berarti maksudnya adalah bahwa kalimat sesudah innama ini ada pembatasan, ada pengkhususan. Tidak umum. Kebalikan atau opposite Lawan. dari umum. Lawan umum. Lawan dari umum. Ketika sebuah ayat, sebuah kalimat diawali oleh innama, berarti kalimat sesudah innama itu Khusus. maknanya kuat Khusus. dan khusus. Ialah Ustaz, Spesifik. innama idza arada syai'an, Allah sahaja yang apabila dia nak boleh jadi. Dia kata kun fayakun. Manusia tak boleh, tak mempunyai perkara tersebut. Iya, begitu. Jadi khusus gitu ya. Gitu ya. Jadi adatul hasri atau adatun lil hasri itu untuk kata innama. Kalau ada kalimat atau ayat setelah innama, maka kalimat sesudah innama itu bermakna khusus dan bermakna terbatas gitu ya. Dan maknanya juga kuat, Contohnya ini hadisnya wa innama yas'aluhu haqqahu, atau yang tadi kita baca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun Fayakun. fayakunu. Oke, kembali ke kalimat. Yas'alullaha yas'alu fi'il mudhari. Marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Wa fa'iluhu mana? Huwa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa Dua. Ilal madlum. rajun ila al-madlum. Betul. Oke. Allah kenapa fathah? Maf'ulun bi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih. Haqqo kenapa fathah? Maf'ulun bi. Tani. Maf'ul bi tsani. Berarti Allah maf'ul bi. Wah. Awal ta'ala. Tan. Oh iya, ta'ala apa artinya? Maha tinggi. Ta'ala kan mahaluhur ya. Fi'il madi kan? Ya. Fi'il madi mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mujarradnya apa?
Ala. Ala, Ala. ala ya'li atau ala ya'lu? Ala ya'lu. Ala ya. Ala ya'lu. Ada ungkapan al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Ustaz baru aja uslub malam minggu tu. Kenapa Ibu? Ustaz baru aja kalimat ada. Ala ya'lu. Nah Bapak Ibu semua sebentar. Ta'ala ini kan gelar untuk Allah ya? Sifat Iya. untuk Allah ya? Nah ta'ala ini kan fi'il madi. Berarti kalau fi'il madi di situ ada fa'il kan? Ya. Kemana fa'ilnya? Ta'ala fi'lun madin mabniun ala fathi al-muqaddari ala alifil maqsurati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takbiruhu huwa rajun ila Allah. Allah. Nah, secara sorot ta'ala adalah fi'il madi mazid tambahan tak dan alif. Secara nahwu ta'ala adalah fi'il madi yang di dalamnya ada fa'il, fa'ilnya mustatir, dhamir mustatir takbiruhu huwa. Nah, sekarang secara i'rabnya ta'ala ini kedudukannya apa? Hal atau naat atau yang lain? Ta'ala kan jumlah fi'liyah kan? Ya. Coba kalau kita tanya nih, analisis ya. Ta'ala itu fi'il madi secara sorot betul fi'il madi. Tetapi secara nahwu ta'ala ini kedudukannya apa? Ta'ala ini kan jumlah fi'liyah. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena fi'il dan fa'il. Ta'ala fi'il madi, fa'ilnya dengan mustatir kan? Kembali kepada Allah. Ya. Betul kan? Inallah. Ingat, kalau kita menemukan al-jumlah ba'dal ma'rifah halun. Al-jumlatu ba'dal ma'rifati halun. Al-jumlatu ba'dan nakirah na'tun. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah mendengar ini sebagai penguat saja ya. Kalau belum tahu berarti ini penjelasan pertama. Nah Bapak Ibu semua, ada teori dalam ilmu nahwu ungkapan begini. Al-jumlah ba'dal ma'rifati halun. Al-jumlah atau wal jumlah ba'dal nakirati na'tun. Nah kita lihat ta'ala. Ta'ala kan jumlah fi'liyah kan? Ya. Ta'ala ini ba'dal ma'rifat atau ba'dal nakirah? Ta'ala. Ma'rifah. Mana ma'rifatnya? Allah. Allah. Nah berarti ta'ala ini hal atau na'at? Hal. Hal. Kenapa? Karena teorinya al-jumlatu ba'dal ma'rifati halun wal jumlatu ba'dan nakirati na'tun aw sifatun. Jadi kalau kita bahas secara i'rab, ta'ala fi'lun madin mabniyun ala fathi al-muqaddari ala alifil maqsurati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takbiruhu huwa rajun ila Allah, pada Allah. Wa jumlatu ta'ala fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah ta'ala dalam posisi nasab adalah hal. Kenapa posisi nasab? Sebab hal itu kan mansub. Ya. Setiap Mansub. hal kan mansub. Betul. Betul. Wa jumlatu ta'ala fi mahalli nasbin halun. Oke, sampai sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kata yas'alu ini adalah fi'il yang yahtaju ila maf'ulaini bihi. Bihima, maaf, bukan bihi, tapi bihima. Kata yas'alu, sa'ala yas'alu itu adalah fi'il yang memerlukan dua objek, dua mangsa. Dan kita bisa buat contoh kalimat yang lain misalnya begini. Sa'ala al-walidu misalnya ya. Sa'ala al-walidu Sa'ala al-walidu waladahu al-ma'a.
Sa'ala fil madhi al-walidu fa'il, waladu maf'ul awal, al-ma'a maf'ul tsani. Apa arti kalimat ini? Sa'ala al-walidu waladahu al-ma'a. Ayah bertanya kepada anaknya. Meminta. Bertanya atau meminta? Bertanya atau Meminta. meminta. Kalau ini meminta. Meminta Orang tua air. atau ayah meminta kepada anaknya air. Air. Gitu. Bisa tidak ta'ala digunakan mana bertanya? Bisa. Tapi Bisa. kalimatnya harus berbeda. Misalnya gini. Sa'ala al-walidu waladahu ad-darsa misalnya. Sa'ala al-walidu waladahu ad-darsa. Ayah itu meminta kepada ayah itu bertanya kepada anaknya tentang pelajaran. Jadi lihat konteks ya. Begitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak. Okey. Tadi sampai mana? Oh, oke. Dia sama Baik, dengan Allah ja'ala ya Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau ja'ala pun dia berkehendak kepada dua maf'ul ya Ustaz. Ya, ja'ala juga berkehendak terhadap dua maf'ul bihi. Pada umumnya begitu. Contohnya gini, contoh ya. Ja'alallahu al-insana khalifatan. Ja'ala fil madi Allah fa'il al-insana maf'ul bihi. Khalifatan maf'ul bihi juga. Maf'ul bihi 2. Nah, Sani. pada umumnya orang-orang menyebutkan bahwa ja'ala itu adalah fi'il yang memerlukan dua maf'ul bihi. Makanya al-insan ada maf'ul bihi awal, maf'ul bihi 1, dan khalifatan ada maf'ul bihi 2. Pada umumnya. Sebagai sebuah ilmu ini kita bahas. Tetapi ada pendapat yang lain dan saya termasuk memilih yang kedua. Ja'ala ini memang fi'il madi. Allah fa'ilnya al-insana maf'ul bihi, tetapi khalifatan ini bukan sebagai maf'ul bihi kedua, bukan, tetapi sebagai hal keadaan, bukan sebagai objek, bukan sebagai mangsa. Artinya kalimat ja'alallahu insana khalifatan, kalau kita menyebut khalifatan adalah hal, bukan maf'ul bihi kedua, maka menerjemahkannya begini: Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Sedangkan kalau mangsa kan berarti objek penderita. Objek penderita itu ya mangsa itu ya dalam bahasa Melayu ya. Tetapi itu tentu saja terserah masing-masing ya. Apakah khalifatan ini dianggap sebagai maf'ul bihi yang kedua ataukah sebagai hal yang jelas kita bisa memberikan penjelasan yang logik begitu. Karena itu maka jika ada yang mengatakan ja'ala adalah fi'il yang memerlukan dua maf'ul bihi boleh, atau jika ada yang mengatakan ja'ala adalah fi'il yang memerlukan satu maf'ul dan hal itu juga boleh. Begitu ya, Bu ya? Kalau jadi hal, sahibul halnya balik pada Allah ya Ustaz. Bukan. Khalifatan khalifah. Mana sahibul halnya? Siapa yang menjadi Insana. khalifah? Al-insan. Insan ya Pak. Insan. Berarti sahibul hal dari kalimat ini apa? Al-insana. Insana. Oke ya. Ya Pak. Oke, cukup. Kita siap dulu. Oke, kembali ke kalimat yang tadi. Wa Wa inna Allah innallaha ta'ala. ta'ala Wa inna Allah ta'ala la yamna'u za haqqin haqqah. Ya. Wawu wa inna Allah ta'ala huruf apa ini? Okey lah. Fathah nasbin. Atau istinaf ini? Wa inna Allah.
Hmm. Kalau Istiqnah. atof berarti kan ada matuf alaih. Hmm. Matufnya kata setelah wawu yani inna. Matuf alaihnya ada tidak kalimat yang eh, yang sama? Inna Allah. Oh, baik. Di Innama. situ ada kalimat innama ya? Naam. Fa innamallah. Fa innama yas'alu. Ya, Yang fa pertama itu innama kan ya fa selalu kan ada innama. innama ya? Naam. Ya, Bapak Ibu semua, innama itu tadi kita sudah sampaikan adalah adatul hasri kan? Iya. Naam. Adatun lil hasri atau adatul hasri. Tetapi innama ini sesungguhnya adalah dua unsur kata, yakni inna dan ma. Semula. Hmm. Inna dan ma. Yes. Gitu ya. Nah, Betul. sehingga kalimat wa inna Allah ta'ala ada wawu huruf ini tepat tidak kalau menjadi wawu atau? Ya. Bisa, sebab apa? Sebab matuf kepada innama yas'alullah kan? Yes. Gitu. Ya, oke. Jadi wawu adalah harful ati. Oke. Harful ati. Inna harfun nasbi wa tauhidi. Harful tauhid wa nasbi. Oke, tadi sudah. Allah ismu anna, ismu inna, maksubun. Ta'ala sama dengan tadi. Jumlah ba'dal arf. Ya. Ma'rifah. Jumlah ba'dan nakirah hal, berarti ta'ala adalah halun wasmul Allah. Ba'dal ma'rifah. No, ba'dal Ta'ala nakirah. itu adalah jumlah ba'dal ma'rifah berarti halun kan? Naam. Kalimat setelah ma'rifat adalah hal. Berarti ta'ala ini adalah jumlah haliyah. Oke ya. La yamna'u la harfun nafi. Nafi yamna'u mudhari. Harfun nafi. Yamna'u fi'il Mudhari. Barek. mansub atau marfu atau majzum? Marfu. Marfu. Marfu dong. Marfu'un. Wafailu mana wafailu? Zam. Dhamir mustatir Dhamir huwa mustatir ya'udu takdir ilallah. huwa rajun ila Allah. Oke. Ya Allah. Za haqqin. Zam. Tulisannya apa? Maf'ulun bih. Ya. Za ini maf'ulun bihi. Oke, betul. Maf'ulun bihi mansubun. Mansub. Ya. Wal Bil alif. Hmm. Bil alif min asma'il khamsa. Iya. Alamatun nasbi apa? Alifun. Alif. Alifun. Liannahu minal Asma'il khamsa. Ya. khamsati itu. Asma. Semula du. Karena maf'ul bihi maka menjadi za, ada alif selepas za. Kenapa ciri nasabnya adalah alif? Sebab dia termasuk asma'ul khamsah. Oh. Dia Bisa. dengan alif. Kan asma'ul khamsah itu kalau masuk fathah kan? Naam. Ya. Kalau marfu dhamma, kalau majrur ya. Cirinya itu. Ciri rofanya wawu, ciri nasabnya alif, ciri jarnya ya, itu untuk isim 5 al-asma khamsah. Wawu mudhafun. Kata zu atau za atau zi itu selalu mudhaf. Ya. Mudaf. Tidak bisa sendiri, harus ada mudhaf ilaihnya. Haqqin. Wa tidak kurba yang kul ladzi haqqin haqqa itu apa, saya lupa ya ayat Al-Qur'an. Kul ladzi haqqin haqqa. Saya lupa ya, maaf ya. Haqqin mudhaf ilaih. Majrurun malamatu jari kasrah zahirah fi akhirih. Haqqahu. Nah, haqqa apa ini? Kenapa patah? Maf'ulun bi asani. Nah, ini betul maf'ul bisani. Dia tidak tepat menjadi hal. Kenapa? Wa huwa Karena mudhaf. apa juga objek mangsa. Allah tidak mencegah hak Orang yang dan tidak mempunyai mencegah hak. orang itu kan. Milik Ada orang dua itu. hal yang Allah tidak cegah. Allah tidak cegah hak dan tidak cegah orang yang punya hak. Berarti ada dua mangsa, ada dua objek yang tidak dicegah oleh Allah, yakni orang yang punya hak dan hak itu sendiri. Nah,
Haqqahu tidak tepat kalau menjadi hal, karena bukan menceritakan keadaan, tetapi menceritakan mangsa. Nah, sehingga kata yamna'u ini tepat kalau kita sebut yamna'u adalah fi'il yang memerlukan dua mangsa. Sebab dari segi makna yamna'u memerlukan dua mangsa, dua maf'ul bihi. Berbeda dengan kata ja'ala yang tadi kita sebutkan. Kalau ja'ala, maf'ul bihi yang keduanya bagi saya lebih tepat menjadi hal, bukan maf'ul bihi yang kedua. Begitu. Bisa terasa bedanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Wa inna Allah ta'ala la yamna'u ila haqqin haqqa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisawab. Ini tidak saya bahas Bapak Ibu, ini sebagai tambahan hadis saja, tapi tidak untuk kita bahas ya. Ini barangkali bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya. Asra du'ai Dah pening Ustaz. Sedap mana ada pening. Ini hadis tentang doa semua ya. Ya. Asra'u du'a ijabatan du'a ghaibin li ghaibin. Mungkin kita pernah dengar hadis seperti ini, tapi Doa. kita belum tahu bahasa Arabnya. Ini ada disebutkan. Asra'u du'ai ijabatan. Du'a ghaibin li ghaibin. Apa maknanya? Ghaibin li ghaibin. Rawahu Asra' Abu Dawud ya. Rawahu Abu Dawud. Wah, Asra'ud du'a ijabatan du'a ghaibin li ghaibin. Bagus ini hadis ini. Sangat berkesan. Apa tuh artinya Bapak Ibu? Asra' jadi isim takdil tu Ustaz. Iya, isim tafdil dari kata sari'un. Sorry. Jadi asra'ud du'a maknanya apa? mempercepat yang doa dijawab Pak Doa yang paling cepat diijabah. dijawab. Dikabulkan. Doa yang Doa yang paling cepat makbul begitu. Makbul. Adalah doanya orang yang goib bagi orang yang goib. Baik. ya paham Pak, paham. Paham ya? Ya. Jadi orang yang tidak sedang, misalkan ini, misalkan saya misalnya dengan seseorang misalkan namanya Yusuf gitu. Saya bilang kepada Yusuf, Yusuf, saya mendoakan kamu semoga kamu berjaya dan seterusnya. Itu kan berhadap-hadapan kan? Ya. Nah, itu berarti itu kan ghaibin li ghaibin. Ya. Tetapi kalau ghaibin li ghaibin itu misalnya gini, saya punya teman namanya Yusuf. Yusuf sedang ada di Jakarta, saya ada di Bandung. Nah, kemudian saya mendoakan secara gaib kepada Allah untuk dia, ya Allah, jadikanlah Yusuf sebagai orang yang berjaya, yang bahagia dan seterusnya. Yusuf tidak tahu saya mendoakan dia. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat dengan hadis ini. Asra doa ijabatan doa ghaibin li ghaibin. Jadi orang yang didoakannya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan begitu. Jadi kalau misalkan kita minta didoakan, doanya boleh langsung, boleh tidak langsung, agar goib li goib. Antara doa kita, Goib li goib, tetapi di mukhotob ya, untuk mukhotob. Ustaz, doa kita kepada orang-orang Palestin yang dizalimi. Nah, itu kan goib li goib kan? Iya. Goibin li goibin seperti itu. Betul. Ini hadis Nabi menurut riwayat Abu Dawud. Oke, cukup seperti ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam Ustaz, bishawab. boleh tanya sikit Ustaz? Bagaimana Bu? Tadi Ustaz terangkan pada kita semua tentang adatul haswi tadi kan? Ya. Yang innama, inna, anna. Kalau merujuk kepada ayat yang Ustaz ajar tadi, fa innama yas'allah ta'ala haqqah tadi, dia mengkhususkan yang kat mana tu Ustaz? Mengkhususkan kalimat sesudahnya. Maksudnya daripada yas'alullah tu Ustaz. Iya, jadi Allah berikan perhatian khusus kepada orang yang doanya
kepada orang yang dizolimi. Ittaqi da'watal mazlumi fa innama yas'alullaha haqqahu. Kan gitu ya. Nah, Iya. karena innama yas'alullaha haqqahu itu berarti Allah memberikan batasan secara khusus bahwa orang yang dizolimi itu benar-benar sedang meminta hak dari Allah gitu. Paham, Makanya doanya dikabulkan. Karena doanya dikabulkan, maka kita harus berhati-hati atas doanya orang yang dizolimi oleh kita. Takut nanti dia berdoa keburukan untuk kita. Karena bagi Allah, kalau orang yang dizolimi itu berdoa kepada kita, Pasti dia sudah menuntut hak kepada Allah. Sehingga Allah Iya. tidak akan mencegah hak untuk dirinya. Artinya akan dikabulkan doanya. Iya. Nah, kalimat yas'alullah haqqo itu berarti maknanya penghususan kepada orang yang dizolimi. Ini iya. Dan pembatasan itu bermakna penghususan, bukan umum. Begitu Ibu Sandia. Okey, syukran. Faham, Ustaz. Oke, makasih banyak atas semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban ayat sudah keluar. Syukran Baik, Bapak Ustaz. semuanya, makasih banyak ya atas perhatian dan kebersamaannya belajar kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, Pak. Apa yang tadi kita bahas, baik hadisnya maupun kebahasaan linguistiknya, berikan kepada kita manfaat yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Amin. atas segala kesilapan, kekurangan dan kekeliruan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.